Terus mendukung program-program pemerintah, di mana kita bisa lihat percepatan yang terjadi karena memang deadline kita itu tanggal 10 harus masuk ke FIFA. Ini hal-hal yang luar biasa, terima kasih. Belum lagi dari pihak tentu Kementerian Hukum dan juga dari Kemenpora yang memastikan tidak menyalahi aturan yang ada. Erick Thohir terus akan memantau ini, akan melihat ini. Dan karena Erick mengatakan dia ingin cepat, bahwa proses ini jangan terlalu berlama-lama sama seperti Pak yang dulu-dulu ya, yang sebelumnya yang memakan waktu lama, bahkan ada yang sampai setahun. Ini sudah terlalu lama menurut Erick. Tidak boleh begini, kita harus cepat melangkah ini karena dibutuhkan oleh negara. Mengenai naturalisasi kan itu diproses ke DPR. Nah, pada saat kami dapat itu, posisi DPR sedang dalam proses reses. Minggu lalu DPR udah selesai resesnya, langsung kita urus, dan hari Senin besok Komisi 3 dan Komisi 10. Arab Saudi dan Timnas Iran mulai cemas. Timnas Indonesia resmi umumkan Erling Haaland dan Joel Piroe akan debut di ronde 4 kualifikasi. Kabar mengejutkan datang dari sepak bola Asia. Timnas Indonesia resmi mengumumkan dua penyerang naturalisasi baru, Erling Haaland dan Joel Piroe, siap menjalani debut di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengumuman ini langsung menjadi perbincangan hangat di seluruh benua Asia, terutama bagi negara-negara kuat seperti Arab Saudi dan Iran yang berada di jalur kualifikasi yang sama. Bagi Indonesia, kehadiran dua striker kelas dunia ini adalah lompatan sejarah. Namun, bagi rival-rival berat seperti Iran dan Arab Saudi, berita tersebut justru menjadi alasan baru untuk waspada. Selama ini, Timnas Indonesia kerap dianggap sebagai tim underdog di level Asia. Meski Garuda sudah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir, jarang ada yang memprediksi Indonesia bisa menembus persaingan elit Asia. Namun, situasi kini berubah drastis. Dengan hadirnya Erling Haaland, predator gol Manchester City yang sudah menorehkan puluhan gol di Premier League dan Liga Champions, serta Joel Piroe, bomber produktif asal Belanda yang kini memperkuat Leeds United, Timnas Indonesia memiliki senjata mematikan di lini depan. Ini adalah sinyal bahwa Garuda bukan lagi tim yang hanya mengandalkan semangat, tetapi sudah bersenjata dengan kualitas individu kelas dunia. Arab Saudi, yang selama ini menjadi salah satu kekuatan terbesar di Asia, tentu tidak bisa memandang remeh. Negara dengan reputasi besar di Piala Dunia itu harus menyiapkan strategi matang bila berhadapan dengan Indonesia. Pelatih Arab Saudi sudah terbiasa menghadapi tim Asia dengan tipikal permainan cepat dan teknik tinggi. Namun, menghadapi Haaland adalah cerita lain. Striker setinggi hampir 2 meter ini bukan hanya unggul fisik, tetapi juga memiliki insting gol yang sangat jarang dimiliki pemain Asia. Dengan tambahan Joel Piroe yang lincah dan memiliki mobilitas tinggi, lini pertahanan Arab Saudi dipastikan harus bekerja ekstra keras. Mereka sadar, satu kesalahan kecil bisa langsung berbuah gol. Sama halnya dengan Arab Saudi, Iran juga ikut merasa tertekan. Tim Meli yang selama ini selalu menjadi langganan Piala Dunia, kini menghadapi skenario baru. Jika Indonesia benar-benar bisa memainkan Haaland dan Piroe, kekuatan mereka jelas bertambah berkali lipat. Iran yang terkenal dengan permainan disiplin dan kekuatan fisik sebenarnya cukup percaya diri menghadapi tim Asia lain. Namun menghadapi Haaland, mereka harus menyiapkan pertahanan yang jauh lebih rapat. Bagi Iran, ancaman terbesar bukan hanya skill individu kedua pemain tersebut, tetapi juga dampak psikologisnya. Bagaimana tidak, semangat pemain Indonesia akan melonjak berkali-kali lipat ketika tahu mereka kini satu tim dengan striker kelas dunia. Kehadiran Haaland dan Piroe di timnas Indonesia bukan hanya membuat Arab Saudi dan Iran cemas. Negara-negara lain di Asia pun ikut merasa terguncang. Jepang, Korea Selatan, Australia, hingga Qatar kini menaruh perhatian khusus pada skuad Garuda. Jika biasanya laga melawan Indonesia dianggap sebagai pertandingan yang relatif mudah, kini situasi sudah terbalik. Lawan-lawan Garuda harus mengatur strategi baru, menyiapkan pemain bertahan terbaik, bahkan bisa saja mengubah gaya bermain mereka. Salah satu alasan utama kenapa Indonesia kini dipandang menakutkan adalah kombinasi Haaland dan Piroe.
Duet keduanya dinilai bisa saling melengkapi. Haaland berperan sebagai target man dengan kekuatan fisik, kecepatan, dan naluri gol tajam. Pirou hadir sebagai striker yang fleksibel, mampu bergerak ke sayap, turun membantu lini tengah, serta membuka ruang bagi rekan setim. Bayangkan, ketika pertahanan lawan fokus menjaga Haaland, ruang kosong akan terbuka lebar untuk Pirou. Sebaliknya, ketika Pirou bergerak dinamis, Haaland siap mengeksekusi peluang dengan sekali sentuhan. Pengumuman resmi ini langsung disambut gegap gempita oleh supporter Indonesia. Media sosial dipenuhi sorakan, meme, hingga ilustrasi Haaland dan Pirou mengenakan jersey merah Garuda. Di berbagai kota, supporter bahkan sudah mulai merencanakan koreografi khusus untuk menyambut debut keduanya di Stadion Gelora Bung Karno.